Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Canada. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran yang mengutip materi dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler di chapter 14, yaitu tentang merancang dan mengelola layanan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya, Patrick Wildan, yang ketiga ada M. Sirajudin, dan yang keempat ada M. Zorif Daan. Sifat layanan. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa sektor penghasil jasa akan terus menjadi sektor yang dominan. Pembangkit tenaga kerja di ekonomi masa depan menambahkan sekitar 18 juta pekerjaan antara 2010 dan 2018 atau sekitar 88% dari peningkatan yang diharapkan dalam total lapangan kerja. Lalu pada tahun 2020 sekitar sektor penghasil barang ini diperkirakan akan menyumbang sekitar 11,9% dari total pekerjaan, turun dari 12,4% pada 2010 dan 16,8% pada tahun 2000. Manufaktur juga kehilangan 5, juta pekerjaan yang mengejutkan dari tahun 2000 hingga 2010. Angka-angka ini dan lainnya telah menyebabkan peningkatan tertarik pada peluang unik layanan pemasaran. Lalu ada industri jasa ini ada di mana-mana, mulai dari sektor pemerintah, pengadilan, layanan ketenaga kerjaan, rumah sakit, agen pinjaman, layanan militer, polisi, dan pemadam kebakaran, serta banyak lagi contohnya. Nah, untuk kategori campuran layanan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kategori campuran layanan. Komponen layanan dapat menjadi bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Kami membedakan 5 kategori dari persembahan. Pertama, barang berwujud murni seperti sabun, pasta gigi, atau garam tanpa jasa yang menyertainya. Yang kedua, barang berwujud dengan layanan menyertainya seperti mobil, komputer, atau telepon seluler dengan garansi atau khusus kontrak. Layanan pelanggan yang disesuaikan. Yang ketiga, penawaran campuran seperti makanan restoran, barang dan jasa dengan porsi yang sama. Orang-orang menggurui restoran untuk baik makanan maupun persiapannya. Yang keempat, jasa utama dengan barang dan jasa kecil yang menyertai seperti perjalanan udara dengan barang penunjang seperti makanan ringan dan minuman. Yang kelima, layanan murni terutama layanan tidak berwujud seperti pengasuhan anak, psikoterapi, atau pijat. Selanjutnya, karakteristik khas layanan. Intangibility tidak seperti produk fisik. Jasa tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dicium sebelumnya. Mereka dibeli seseorang yang menjalani operasi kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli, dan pasien di kantor psikiater tidak dapat mengetahui hasil pengobatan yang tepat. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan melihat untuk bukti kualitas dengan menarik kesimpulan dari tempat orang, peralatan, bahas komunikasi, simbol, dan harga. Oleh karena itu, tugas penyedia layanan adalah mengelola bukti untuk mewujudkan tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat mencoba untuk menunjukkan kualitas layanan mereka melalui fisik dan presentasi. Misalkan, sebuah supermarket ingin memposisikan dirinya sebagai supermarket cepat. Itu bisa membuat strategi penentuan posisi ini nyata melalui sejumlah alat pemasaran. Selanjutnya, membuat strategi penentuan posisi ini nyata melalui sejumlah alat pemasaran. Yang pertama, tempat. Tata letak area kasir dan arus lalu lintas harus direncanakan dengan cermat.
garis tunggu harus jangan terlalu lama. Yang kedua, orang staff check out harus sibuk tetapi harus ada jumlah yang cukup untuk mengelola beban kerja. Yang ketiga, peralatan pemindaian UPC, pembaca kartu kredit dan registrasi elektronik semuanya harus muktahir. Yang keempat, materi komunikasi, tanda dan brosur teks dan foto harusnya menunjukkan efisiensi dan kecepatan. Yang kelima, simbol, nama dan simbol supermarket dapat menunjukkan layanan cepat, misalnya toko cepat. Yang keenam terakhir yaitu harga. Supermarket dapat mengiklankan potongan harga $10 jika pelanggan harus mengantri lebih dari 5 menit. Selanjutnya, karakteristik khas layanan. Intangibility tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, DCP didengar atau dicium sebelumnya mereka dibeli. Seorang yang menjalani operasi kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli, dan pasien di kantor psikiater tidak dapat mengetahui hasil pengobatan yang tepat. Untuk mengurangi kepastian, pembeli akan melihat bentuk kualitas dengan menarik kesimpulan dari tempat orang, peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan harga. Oleh karena itu, tugas penyedia layanan adalah mengelola bukti untuk membuktikan tidak berwujud. Selanjutnya, penggeseran hubungan pelanggan. Karena konsumen AS umumnya memiliki harapan yang tinggi tentang pemberian layanan, mereka sering merasa kebutuhan mereka adalah tidak terpenuhi secara mengadai. Selanjutnya, pemberdayaan pelanggan era digital jelas telah mengubah hubungan pelanggan. Mereka berperan aktif dalam penyampaiannya. Kata-kata dan tindakan mereka memengaruhi kualitas pengalaman layanan mereka dan orang lain serta produktivitas karyawan garis depan. Koproduksi pelanggan kenyataannya adalah bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan layanan. Mereka berperan aktif dalam penyampaiannya. Kata-kata dan tindakan mereka mengaruhi kualitas pengalaman layanan mereka dan orang lain serta produktivitas karyawan garis depan. Ledakan video online telah menimbulkan banyak tantangan bagi perusahaan. Tidak hanya pelanggan tetapi juga karyawan dapat merusak reputasi perusahaan, dan internet sangat memperbesar dampaknya. Banyak rantai makanan cepat saji harus berurusan dengan perilaku yang tidak menarik atau tidak pantas yang direkam oleh karyawan mereka di video sebagai lelucon. Klip online telah ditampilkan seorang pekerja Wendy dengan mulut terbuka lebar di bawah mesin Frosty. Seorang karyawan Domino menaruh keju di hidungnya dan lendir pada makanan yang akan dikirim, dan seorang karyawan Taco Bell menjilat setumpuk kulit taco kosong. Solusi datang dalam segala bentuk seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ini. Yang pertama, mendesain ulang proses dan mendefinisikan kembali peran pelanggan untuk menyederhanakan pertemuan layan. Staples mengubahnya bisnis dengan program mudah untuk tidak repot memesan perlengkapan kantor. Yang kedua, memasukkan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Comcast, operator kabel AS terbesar, memperkenalkan perangkat lunak untuk mengidentifikasi gangguan jaringan sebelum memengaruhi layanan dan untuk menginformasi pusat panggilan dengan lebih baik operator tentang masalah pelanggan. Akibatnya panggilan layanan berulang turun 30%. Yang ketiga, menciptakan pelanggan berkinerja tinggi dengan meningkatkan kejelasan peran, motivasi, dan kemampuan mereka. USAA meminta pemegang polis untuk menggunakan asuransi mobil mereka ketika mereka ditempatkan di luar negeri. Yang terakhir, mendorong kewarganegaraan pelanggan sehingga pelanggan saling membantu. Di lapangan golf, pemain tidak hanya bisa mengikut aturan dengan bermain dan berperilaku tepat, mereka dapat mendorong orang lain untuk melakukannya. Memuaskan karyawan serta pelanggan perusahaan layanan yang sangat baik tahu itu positif. Yang pertama, sikap karyawan akan memperkuat
loyalitas pelanggan. Menanamkan orientasi pelanggan yang kuat pada karyawan juga dapat meningkatkan keputusan dan komitmen kerja mereka. Karyawan berkembang dalam memposisikan kontak pelanggan ketika mereka memiliki dorongan internal dan responsibilitas. Ada 4. Yang pertama, memanjakan pelanggan. Yang kedua, membaca kebutuhan mereka secara akurat. Yang ketiga, mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka. Dan yang terakhir, memberikan layanan berkualitas untuk memecahkan masalah pelanggan. Jenis pemasaran dalam layanan industri ada 6. Yang pertama, perusahaan luar pemasaran, dalam pemasaran, pemasaran pembersihan atau pemeliharaan jasa, keuangan atau perbankan, dan yang terakhir jasa restoran industri. Untuk materi selanjutnya, praktik terbaik perusahaan jasa teratas, perusahaan jasa yang dikelola dengan baik, yang mencapai keunggulan pemasaran, memiliki kesamaan konsep strategis. Kisah komitmen manajemen puncak terhadap kualitas standar tinggi, tingkat keuntungan, dan sistem untuk layanan pemantauan kinerja dan keluhan pelanggan. Konsep strategis. Perusahaan jasa papan atas terobsesi dengan pelanggan. Mereka memiliki perasaan yang jelas tentang pelanggan, sasaran mereka, dan kebutuhan mereka, dan telah mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan mereka pada jaringan hotel mewah Four Seasons. Karyawan harus melewati 4 wawancara sebelum dipekerjakan. Selanjutnya, komitmen manajemen puncak. Perusahaan seperti Marriott, Disney, and Ace Hardware memiliki komitmen menyeluruh terhadap kualitas layanan. Manajer mereka melihat bulanan tidak hanya pada kinerja keuangan tetapi juga pada kinerja pelayan. Standar tinggi. Penyediaan layanan terbaik menetapkan standar kualitas tinggi dalam sangat diatur. Industri perbankan, Citibank masih bertujuan untuk menjawab panggilan telepon pelanggan dalam 10 detik dan surat dalam 2 hari, telah menjadi pimpinan industri dalam menggunakan media sosial untuk layanan pelanggan. Selanjutnya, tingkat keuntungan. Perusahaan telah memutuskan untuk memanjakan pembelanja besar untuk mempertahankan patronis mereka selama mungkin. Sistem pemantauan. Perusahaan teratas mengaudit kinerja layanan baik milik mereka sendiri maupun pesaing. Secara terukur, dasar mereka mengumpulkan pengukuran suara pelanggan untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dan menggunakan perbandingan belanja misteri atau hantu, survei pelanggan, formulir saran keluhan masyarakat, tim audit dari surat pelanggan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.